Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang 5 sikap lebih kaya dari orang kaya. Dalam Markus 12 ayat 41-44 tertulis, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang saat itu juga memberi persembahan. Karena janda miskin itu memberi dari kekurangannya, sedangkan orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Sungguh luar biasa janda ini, saudara, sebab disebutkan bahwa semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, diberikan sebagai persembahan oleh janda miskin ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dari kekurangan merupakan hal yang sulit, dan kita perlu belajar dari janda miskin ini, sebab seringkali kita memberi dari kelebihan, bukan dari kekurangan. Sesuai dengan judul renungan ini, maka hari ini kita akan belajar 5 sikap lebih kaya dari orang kaya. Apa saja 5 sikap lebih kaya dari orang kaya? Yang pertama, saudara, memberi dari kekurangan. Seperti janda miskin tadi yang tertulis kisahnya dalam Markus 12 ayat 41-44. Mari kita belajar memiliki hati yang memberi seperti janda miskin ini. Berdoalah dan minta hikmat Roh Kudus untuk mengerti akan hal ini lebih dalam lagi dan mempraktekkannya secara bijaksana. Yang kedua, saudara, tidak pelit atau kikir baik kepada diri sendiri maupun orang lain yang membutuhkan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 10 tertulis bahwa orang kikir atau pelit tidak akan masuk kerajaan Allah. Makna kikir di sini adalah sikap yang sangat mencintai uang sebegitu dalamnya, sehingga tidak punya belas kasihan, egois dan tidak peduli kepada diri sendiri atau kepada sesamanya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 tertulis bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang ketiga, saudara, bersyukur dengan apa yang ada. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ucapan syukur itu penting dan seharusnya sudah menjadi natur atau sifat kita sebagai orang percaya. Dengan bersyukur, hati kita damai dan sejahtera. Tidak ada kekhawatiran dan rasa cemas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu bisa terjadi pada semua orang, termasuk pada orang-orang kaya. Jangan kita mengira bahwa orang kaya tidak pernah khawatir. Justru banyak orang kaya yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan sungut-sungut akibat terlalu mengandalkan hidupnya pada kekayaan. Bila kita bisa bersyukur dengan apa yang ada, sesungguhnya kita sudah lebih kaya daripada orang kaya. Yang keempat, saudara, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 tertulis, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan selalu merasa puas secara batin dalam kondisi apapun. Kita akan menjadi pribadi yang tidak menuntut, tapi menerima dan berserah. Inilah salah satu sikap anak Tuhan, yakni puas dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Orang kaya tidak pernah puas dengan kekayaannya. Mereka selalu berusaha mencari uang lebih banyak lagi. Sudah punya 10 perusahaan, masih ingin buka lagi. Mengapa, saudara? Karena uang tidak pernah memuaskan hati manusia. Dalam Yeremia 31 ayat 25 tertulis, "Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas." Kita puas karena Tuhan, bukan karena uang dan kekayaan. Yang kelima, saudara, yang terakhir, sikap lebih kaya daripada orang kaya adalah berbahagia selalu karena Tuhan.
hidup kita tidak bergantung pada materi, uang, atau kekayaan, melainkan karena Tuhan. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18 tertulis, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita kita, kebahagiaan kita terletak pada Tuhan. Kita bersyukur, bersukacita, berbahagia karena Tuhan. Itulah satu-satunya sumber sukacita kita dan alasan mengapa kita selalu berbahagia dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikianlah 5 sikap lebih kaya daripada orang kaya. Kekayaan kita tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki harta, tapi dari kemampuan kita untuk senantiasa bersyukur, merasa puas, berbahagia di dalam Tuhan, dan memberi dari kekurangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan ini dapat menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.